Maret 3.000 kali Rp12. Udah dihitung, selesai. Terus harga pokok produk jadi, harga pokoknya tadi diketahui harganya adalah 10, maka 10 ini dikalikan dengan produk yang diproduksi, berapa yang diproduksi. Nah, yang diproduksi kan Januari 2020, berarti 2020 kali Rp10 sama dengan 20.200. Begitu pula Februari dan Maret. Sediaan produk jadi awal adalah 100 dikalikan 10, kemudian 1120 kali 10, dan seterusnya. Maka produk siap dijual tinggal dijumlahkan saja. Kalau produk sediaan akhir berdasarkan tabel 6.7 terus dikalikan 10 sama dengan sekian-sekian. Harga pokok jualan adalah jumlah unit yang dijual dikalikan dengan harga pokok produk jadi variabelnya yang Rp10 tadi. Jadinya 10.000, 20.000, 30.000. Itu. Sehingga margin kontribusi adalah 12 margin kontribusi adalah 12.000 jualannya dikurangi 10.000 sama dengan 2.000. Terus beban usaha variabel adalah Rp1 dikalikan 1.000 unit sama dengan 1.000, maka margin kontribusinya adalah 2.000 dikurangi 1.000 sama dengan 1.000. Beban usaha tetap 2.000, maka pada bulan Januari mengalami rugi sebesar 1.000. Itu. Ini adalah urut-urutannya. Oke. Nah, untuk lebih lanjut cara menghitungnya, cara mencari angka-angka tersebut ada di bawahnya tabel. Itu ada hitung-hitungannya sebenarnya. Oke. Nah, ini tabelnya. Kemudian di tabel 6.9 ada anggaran laba rugi dalam bentuk yang lebih singkat. Nah, kalau disingkat itu laba rugi kan terdiri atas jualan, biaya variabel, terus marginnya berapa, terus biaya tetapnya berapa, tinggal dikurangi atau ditambah dikurangi sehingga ketemu laba ruginya. Ini bentuk singkatnya seperti ini. Itu. Oke. Sekarang untuk anggaran sediaan bahan baku, cara mencarinya seperti ini. Jadi bahan baku ditambah sediaan awal bahan baku sama dengan bahan baku yang siap dipakai. Terus ada belian sediaan bahan baku dikurangi sama dengan bahan baku akhir. Kan kita punya bahan baku, biaya bahan baku, kita bikin bahan baku, terus ternyata kita masih punya sisa bahan baku atau ada awalnya, maka dijumlahkan bahan baku ini siap dipakai. Terus kalau mau cari tahu sisanya atau bahan baku akhir harus gimana? Maka dikurangi belian bahan baku, maka jadi bahan baku akhir. Ini ada contoh lagi, kecap asli pada tahun 2006. Anggaran belian bahan baku adalah sebagai berikut. Sediaan awal bahan baku 1.900, terus biaya bahan baku adalah sebagai berikut. Maka
anggaran sediaan bahan baku bisa langsung dimasukkan tabel aja. Biaya bahan bakunya kan diketahui 13.020 untuk triwulan 1, terus sediaan awal bahan baku 1.900, terus dijumlahkan, terus dikurangi belian sama dengan 13.565, maka sediaan bahan baku akhir berapa? Nah, bisa dihitung. Itu caranya untuk mencari anggaran sediaan bahan baku akhir. Terus anggaran sediaan bahan baku akhir bentuk terisi. Ini kalau bentuk terisi, biaya bahan baku berapa? Ini yang sudah diisi ya, sudah dilengkapi. Seperti ini jadinya. Oke. Sekarang ada anggaran sediaan perusahaan dagang. Tadi kan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur berarti ada bahan bakunya. Terus kita bikin sendiri, jadi ada biaya memproduksinya, biaya produksinya. Kalau di perusahaan dagang kita nggak ada beberapa biaya yang ada di perusahaan manufaktur. Sebagai contoh, ini untuk menentukan kuantitas pesanan ekonomis sama kan ya sebenarnya, KPE-nya sama, terus SBDX yaitu KPE dikurangi SBDA. Terus untuk menetapkan tingkat perputaran persediaan, di sini ada TPSBD sama dengan HPBT dibagi RSBD. Halo teman-teman, ini kok begini? Teman-teman, wow. Oh. Halo teman-teman, Skype saya habis error teman-teman. Sudah nyambung belum ya? Halo.